sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu, apa kalau kayak bisa? Sangat bisa. Dengar ceritanya Kiasan Genggong. Kiasan Genggong satu hadir di sini, satu hadir di majelis sana. Cepat kamu ke Santri Putri, cepat. Masih muda, gas. Kami tidak tahu siapa orang ini dan dari mana orang ini. Apa akidah orang ini kami juga kurang tahu kawan-kawan. Tiba-tiba dia itu membuat suatu parodi video Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong, pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kita tahu siapa beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong. Beliau itu orang solih, beliau itu orang baik, dan sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, utamanya di Probolinggo, Jawa Timur. Lah tiba-tiba orang ini sok-sokan nyenggol Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong. Astagfirullahaladzim. Kami tidak tahu ya apa akidah orang ini. Yang jelas kalau ahli sunnah wal jamaah itu pasti meyakini, percaya adanya karomah untuk orang-orang solih atau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kami tidak akan membacakan referensi daripada kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Disebabkan kalau memang orang ahli sunnah wal jamaah sudah pasti meyakini adanya karomah yang dimiliki oleh para wali Allah. Namun kami teringat pada suatu golongan yang mana mereka itu biasanya sangat alergi, anti terhadap karomah. Biasanya itu orang apa ya? Ya Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah, karena Wahabi wajar hasil belajar instan sehingga menjadilah salafi salah fikir. Kalau memang orang ini ahli sunnah, ya sudah pasti dia akan percaya adanya karomah. Tetapi kalau orang ini adalah Wahabi, maka kami di sini akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan Wahabi sendiri. Pertama, kami akan membacakan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya daripada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, pujaan kaum Wahabi, pada halaman 27 terbitan Maktabatul Ma'arif Ar-Riyadh. Kata Ibnu Taimiyah sanjungan kaum Wahabi, wujubut tasdiqi bikaromatil auliyai, wajib membenarkan tentang adanya karomah-karomah para wali, wajib. Ini kata Ibnu Taimiyah sanjungan Wahabi, apalagi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa min usuli ahli sunnati tasdiqu bikaromatil auliyai, termasuk salah satu daripada pondasi dasar ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan, meyakini adanya karomah dari para wali. Wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adati fi anwa'il ulumi wal mukasyafati wa anwa'il qudrati wat ta'thirati kal ma'thuri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'ina wa sa'iri qurunil ummati wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu harus meyakini, membenarkan sesuatu yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para walinya, yaitu dari sesuatu min khawariqil adati, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, yaitu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang spektakuler, yang akal sulit mencerna. Bukan tidak masuk akal ya, karena Allah itu maha kuasa, sehingga ini hanya min khawariqil adati,
keluar dari kebiasaan. Jadi kalau manusia biasa ya nggak bisa, tapi kalau kekasih Allah dengan izin Allah, apapun yang Allah kehendaki akan pasti terjadi. Begitu kawan-kawan ya. Fi anwa'il ulumi wal mukasyafati wa anwa'il qudrati wat ta'thirati, dalam berbagai macam ilmu, mukasyafah maupun berbagai macam kekuatan ataupun kekuasaan, wat ta'thirati, dan bekas yang bisa memberikan dampak. Contohnya apa? Kal ma'thuri an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha. Contoh riwayat yang datang dari umat-umat terdahulu yang ada dalam surat Al-Kahfi maupun selain surat Al-Kahfi. Wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wa tabi'ina, dan dari permulaan umat ini yaitu dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, wasairi kurunil ummati, dan kurun-kurun berikutnya. Wa hiya maujudatun fiha ila yaumil qiyamati, dan karomah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Akan dimiliki para wali, tetap ada para wali yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup itu saudaraku, mari kita buka dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Arab Saudi, sanjungan kaum Wahabi, dalam juz kedua pada halaman 300 terbitan Darubnil Jauzi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabi ini, famadhabu ahli sunnati wal jamaati at-tasdiqu bi karomatil awliya'i. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu membenarkan, meyakini tentang adanya karomah para wali. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah menurut sanjungan Wahabi sendiri. Wahunaka madhabun mukhalifun limadhabi ahli sunnati. Namun di sana juga terdapat madhab yang menentang, yang berbeda, menyelisihi madhab ahli sunnah. Siapa mereka itu? Wahuwa madhabul mu'tazilati, madhab kaum mu'tazilah. Jadi yang tidak percaya adanya karomah bagi para wali itu kawan-kawan, menurut ulama sanjungan Wahabi sendiri, ternyata itu orang-orang Mu'tazilah wa man tabi'ahum, dan pengikut Mu'tazilah. Ya contohnya orang tadi ya yang bikin parodi kurang ajar itu kawan-kawan. Haitsu innahum yungkirunal karomati. Mereka itu Mu'tazilah maupun para pengikut kaum Mu'tazilah mengingkari adanya karomah bagi para wali. Wa yaquluna, dan mereka berkata, innaka law athbattal karomati lastabahas sahiru bil wali wal waliyu bin nabiyyi. Kata Mu'tazilah dan pengikutnya, jika Anda itu menetapkan, mengakui adanya karomah bagi para wali, maka lastabahas sahiru bil wali, nanti tukang sihir itu menjadi sama dengan para wali. Wal waliyu bin nabi, dan wali akan sama dengan nabi. Li anna kulla wahidin minhum ya'ti bi khariqin, sebab mereka itu bisa mendatangkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ternyata kata Ibnu Utsaimin sanjungan Wahabi ini, orang-orang yang tidak membenarkan, orang-orang yang tidak mengakui adanya karomah bagi para wali adalah orang-orang Mu'tazilah, dan itu jelas bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini kata ulama sanjungan Wahabi. Kalau ahli sunnah wal jamaah sudah pasti akan membenarkan, akan meyakini adanya karomah bagi para wali. Bahkan kalau kita membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah sanjungan Wahabi ini, yaitu dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, di sana ada cerita. Ini diceritakan langsung oleh Ibnu Taimiyah. Dia itu ketika di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara, ternyata ada berita, ada kabar kawan-kawan ya. Jadi ada kabar bahwa di luar sana, di luar selan, di luar penjara, ada orang yang mengaku sebagai Ibnu Taimiyah.
Orang itu mengaku Ibnu Taimiyah dan mengajak raja, yang mana raja itu kafir kawan-kawan, diajak masuk Islam. Kemudian kejadian ini disampaikan ke Ibnu Taimiyah yang ada di penjara. Loh kok iso ya? Kan Ibnu Taimiyah ada di penjara. Kok yang satu di luar sana ngajak orang kafir masuk Islam? Ini ya, jadi dua. Ibnu Taimiyahnya jadi dua. Ya apa ini? Ternyata kata Ibnu Taimiyah itu jin katanya. Jin yang sayang padaku, jin yang cinta padaku katanya itu. Jadi pengakuan Ibnu Taimiyah ada jin yang cinta pada dirinya. Lalu jin itu berubah bentuk seperti Ibnu Taimiyah dan mengaku Ibnu Taimiyah, lalu mengajak orang masuk Islam karena cintanya kepada Ibnu Taimiyah. Dan perlu diingat bahwa jin yang menyamar sebagai Imam Ibnu Taimiyah dan mengajak orang kafir masuk Islam itu, cerita ini langsung ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah di kitabnya sendiri, sehingga cerita ini pengakuan langsung dari Imam Ibnu Taimiyah. Lah kalau Kaji Muhammad Hasan Sepuh Genggong itu tidak ngaku-ngaku kawan-kawan, tetapi itu cerita orang lain yang mungkin nututi zaman beliau. Kaji Muhammad Hasan Sepuh Genggong itu terlihat menjadi dua, yang satu di sana, yang satu di sini, gitu kawan-kawan. Tapi tidak pernah Kaji Muhammad Hasan Sepuh Genggong itu mengaku-ngaku. Dan andaikan kamu itu tidak yakin, tidak percaya, ya monggo silahkan, itu hak Anda, tapi jangan nyinyir. Wong ternyata Imam Ibnu Taimiyah saja itu loh, ada jin yang nyamar, jin muslim nyamar sebagai Imam Ibnu Taimiyah kok. Kan bisa jadi seperti itu juga. Karomah para wali bisa, memang Allah bisa, sanggup, mampu Allah itu menjadikan wali menjadi dua. Atau ada jin ataupun malaikat yang menyamar kawan-kawan, tetapi masyarakat kan menyangka oh itu si wali, kan gitu. Yang jelas kalau Kaji Muhammad Hasan Genggong tidak pernah ngaku, nggak pernah ngaku-ngaku sendiri. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah pujaan Wahabi kan jelas ngakunya kan ya. Anda harus paham, Anda harus ngerti mas ya, bahwa mazhab ahli sunnah wal jamaah dan juga diakui oleh ulama sanjungan Wahabi sendiri bahwa para wali itu punya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kelompok yang tidak yakin, tidak percaya, tak mau membenarkan adanya karomah bagi wali. Siapa itu? Mu'tazilah dan para pengikut Mu'tazilah. Dan semoga Anda bukan kaum Mu'tazilah itu mas ya. Dan kalau kami bacakan kitab-kitab tentang karomah-karomah yang dialami oleh para ulama-ulama kita dulu, wow, Anda lebih tidak yakin lagi kayaknya ya. Ya sudahlah, intinya Anda harus paham, Anda harus tahu, yang menolak, yang mengingkari, yang tidak membenarkan dan tidak mau mengakui adanya karomah bagi para wali itu kaum Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah wal jamaah jelas meyakini adanya karomah bagi para wali, bahkan juga diyakini oleh ulama sanjungan Wahabi seperti Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Utsaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.